Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas 7 parameter atau indikator daripada latihan beban itu sendiri. Teman-teman udah paham ya kebermanfaatan latihan beban. Salah satunya mungkin yang paling krusial itu kalau saya berbicara itu adalah lebih kepada bagaimana caranya meningkatkan sensitivitas insulin kita. Karena kembali lagi permasalahan daripada kesehatan terutama metabolic syndrome itu adalah resistensi insulin ketika kita makan gulanya kebanyakan, production insulinnya terlalu tinggi, selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin, tapi dengan latihan beban, ibarat dia seperti obat memungkinkan kita untuk jadi bisa punya sponge, sehingga gulanya jadi nggak kebanyakan, potensi untuk disimpan di dalam sel lemak menjadi berkurang, sehingga kalau kadar lemak kita rendah, otomatis berbagai yang namanya indikator kesehatan, kayak tekanan darah, gula darah, ya mungkin kolesterol dan sebagainya, itu otomatis akan bisa diminimalkan. Nah, jadi sekali lagi, sekarang teman-teman sudah paham tentang saya mau deh latihan beban. Nah, kira-kira apa-apa saja yang menjadi poin yang saya harus perhatikan. Jadi ada 7 poin yang diperhatikan teman-teman sekalian. 1 sudut, 2 tempo, 3 posisi badan, keempat itu adalah jarak tempuh gerak atau range of motion. Kelima adalah asosiasi di kepala kita. Keenam adalah bagaimana kita bernafas. Dan yang ketujuh adalah tergantung daripada program apa yang mau kita capai. Makanya kenapa kalau istilahnya orang bilang itu latihan itu adalah sebuah metode, vehicle kendaraannya. Tapi destinasi setiap orang berbeda-beda. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi tidaklah kita mau terperangkap di dalam sebuah metode, tapi lupa memahami substansinya. Nah, substansinya adalah tentunya sehat. Substansinya adalah mau performanya baik, mau supaya sembuh, mau supaya lebih apalagi yang lainnya, silahkan. Nah, metode ini kita jadikan sebagai varian pilihan yang bisa kita jadikan sebagai opsi, ya. Oke, langsung nomor 1. Jadi nomor 1 itu kalau kita berbicara waktu latihan itu, kita selalu harus memahami yang namanya sudut. Jadi bukan artinya salah atau benar, nggak ada masalah. Tapi ketika sudutnya berbeda, otomatis hasil atau outcome-nya pun juga berbeda. Ini contoh paling gampang sederhana ya teman-teman. Saya misalnya mengangkat ini namanya bicep curl, ya. Waktu saya mengangkat bicep curl, misalnya sudutnya, saya taruhnya di sini sudutnya. Waktu saya mengangkat bicep curl di sini, sama ketika sudutnya saya majukan ke depan, saya mengangkat di sini, terjadi perbedaan outcome dari hasil latihan kita. Yang satu ketika kita posisinya di sini, otomatis jarak tempuh gerak kita jadi lebih terbatas. Tapi ketika kita majukan sedikit ke depan, atau misalnya kita taruh untuk menahan ini di sini, misalnya melakukan preacher kalau kita tahan, memungkinkan kita untuk bisa punya jarak tempuh gerak yang lebih tinggi, sehingga akhirnya pada saat kita latihan, stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan akan menjadi lebih optimal. Nah, jadi nomor 1 adalah biasanya sudut. Kayak kita pun juga waktu sudut ini juga biasanya hubungannya juga dengan posisi badan kalau teman-teman tahu. Sebagai contoh misalnya, kayak posisi badan waktu kita melakukan namanya side lateral ya. Cukup dengan kita sedikit maju sedikit ke depan lalu kita rasakan side lateral itu kita bisa merasakan lebih banyak di bahu samping pada saat dimana kita mundurkan badan kita, tetap kita melakukan side lateral, tapi ada kecenderungan partisipasi si bahu bagian depannya ikut terlibat, hanya gara-gara kita maju atau mundur, ya. Nah, jadi biasanya sudut kita melakukan aktivitas itu biasanya mempengaruhi hasil daripada apa yang kita lakukan. Jadi, sudut dan posisi itu biasanya sinergis, ya. Kayak contohnya misalnya yang kemarin di video yang saya bilang, pada saat lakukan yang namanya concentration curl, teman-teman taruh sudutnya di atas, ya, sama teman-teman taruh sudutnya di bawah, memungkinkan daya tempuh, jarak tempuh geraknya jauh lebih baik, lebih nyaman, dan pada saat itu juga sudut itu kadang-kadang juga bisa berpengaruh kepada apa teman-teman kalau sama posisi, bisa berpengaruh kepada potensi cedera. 1, potensi cedera. Kedua, potensinya lebih kepada apa? Lebih kepada ketajaman. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya sudutnya salah, waktu melakukan aktivitas gerakan dengan mengayun, ingat ya. Nah, pada saat itu otomatis dengan posisi seperti itu, otot yang ditargetkan akan lebih minim karena otot-otot lain akan ikut terlibat. Coming to play namanya. Ya, jadi otot lain ikutan terlibat. Bukannya salah, tapi lebih kepada ketajamannya jadi lebih tumpul kalau kita memang mau berfokus kepada otot si bicepnya itu sendiri dan sebagainya.
Nah, yang kedua adalah kita berbicara yang namanya tempo, teman-teman sekalian. Tempo pun juga silahkan teman-teman atur sendiri. Kalau teman-teman misalnya atlet basket ya, kadang-kadang mungkin pemain bulu tangkis, kepengen loncatnya, smash-annya lebih keras, lebih tinggi. Kadang-kadang temponya yang paling populer yang biasanya dilakukan itu cenderung adalah biasanya kalau istilahnya 1-0-0. Artinya apa kalau 1-0-0? Nah, kita bayangkan istilahnya. Pada saat kita mendorong 1 detik, lalu kita langsung lepas kosong. Jadi waktu mendorong 1 detik, kita nggak tahan di puncak gerakan jadi 0 juga. Pada saat turun kita juga nggak atur, kita lepas aja. Jadi kita langsung angkat. Kita langsung angkat. Atau misalnya kita melakukan bicep curl, kita angkat, lepas lagi. Kita angkat, lepas lagi. Jadi fokusnya murni ke positive movement atau yang namanya concentric movement. Nah, jadi di puncak gerakan sama di negative movement-nya itu tidak terjadi apa-apa karena mau berfokus kepada si eksplosifnya tadi, karena tidak mau juga terjadi muscle building. Muscle building terjadi ketika tempo ini berubah dari 1 menjadi 1, 1, 2 atau 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi 1 tahan di puncak gerakan 1, turunnya 1, 2, 3 lebih pelan. Nah, time under tension namanya. Jadi otot berada di dalam tekanan, itu durasinya akhirnya menjadi lebih banyak. 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, tapi kalau fokusnya lebih ke explosiveness, ininya cuma 1 kan, 1 detik. Nah, jadi makanya dengan alat yang sama, dengan gerakan yang sama, tapi dengan tempo yang berbeda, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang berbeda juga. Paham ya di sini ya? Oke, lanjut lagi kita ya. Masuk ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah lebih kepada tadi ya, itu berpengaruh juga dari sudut dan posisi badan, bisa mempengaruhi jarak tempuh gerakan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi di sini ada satu keunikan yang mungkin ini cuma definisi saya buat sendiri, jadi tidak sebenarnya seperti itu, tapi saya dan Mas Salim dari Institute membuat satu pemahaman sendiri dengan yang namanya maksudnya range of motion. Dalam arti apa? Range of motion dalam arti sendi, dan range of motion dalam arti otot yang memang kita targetkan. Target otot ya. Nah, contoh paling gampang sederhana misalnya. Kalau kita berbicara range of motion dalam arti sendi, berarti kalau kita bilang ini 0, ini berarti 100. Ini 0, ini berarti 100 habis di atas. Nah, tapi uniknya teman-teman sekalian, di posisi dari 0 ke 20 itu tidak terjadi apa-apa di sana. Dan di posisi 80 ke 100, ini hanya lebih kepada akselerasi daripada perjalanan si 20 ke 80 itu tadi. Jadi pas sudah kelar, tinggal lanjutin lagi. Nah, makanya kenapa teman-teman pas sudah lewatin di 70-80, pas di sini pasti akan udah lebih gampang lagi. Makanya kenapa kadang-kadang teman-teman suka berhenti di sini. Pas ngangkat, berhenti di sini ya. Nah, pada saat teman-teman berhenti di sini, nah pada saat itulah sebenarnya kalau kita bicara range of motion full, penuh, secara sendi, ya seperti itu harus habis. Kita jongkok, dari jongkok sampai bawah, sampai naik sampai atas. Nah, itu 100, 0 sampai 100. Tapi pada saat kita melakukan aktivitas fokus kepada otot yang kita targetkan, ada kecenderungan di kisaran antara 20 sampai 80, hampirlah rata-rata di situ teman-teman sekalian. Nah, itu yang saya maksud dengan yang namanya jarak tempuh tergantung daripada kita mau lihat dari sisi gerakan sesungguhnya atau otot yang memang ditargetkan. Contoh yang paling sering kita perdebatkan itu adalah latihan chest, teman-teman sekalian. Jadi waktu latihan chest, kecenderungannya ketika kita latihan chest, kita melakukan yang namanya kalau istilahnya namanya scapula atau shoulder blade engagement. Jadi kita engage. Nah, ketika kita engage bahu kita berharap kita fokusnya waktu dorong, fokusnya benar-benar ke chest. Karena dengan bahu kita kunci, terjadi retraction di sana, kita kunci. Nah, pada saat itu stres yang diterima, jadi kita kunci. Nah, otomatis chest kita akan lebih bekerja lebih optimal dibandingkan dengan kita lepas bahunya. Nah, pada saat itulah chest dibantu oleh bahu bagian depan, si anterior deltoids-nya. Nah, poin saya di sini adalah pada saat dimana bahu kita kunci dan kita dorong tangan kita, otomatis kita nggak bisa all the way. Begitu all the way, ininya lepas. Nah, begitu all the way ininya lepas, sebenarnya yang bekerja adalah siapa? Dari sini ke sini. Yaitu adalah si
tricep-nya. Karena pada saat waktu latihan chest, yang kena adalah 3. Yaitu adalah chest yang utama waktu bench press. Yang kedua adalah bahu bagian depan, front delts, atau anterior delts. Dan yang ketiga adalah tricep. Nah, jadi kalau kita bilang full range of motion, secara sendi kita kena semua nih di sini. Tapi karena bebannya terlalu berat dan memang kita mau berfokus kepada prioritasnya adalah di chest, maka otomatis akhirnya terlihat seolah-olah jadi kesannya jadi half range. Tapi bagi ototnya sendiri si chestnya ini 100% kena. Cuma di tricepnya nggak kena. Cuma itu aja teman-teman. Jadi kadang-kadang berdebatnya di sana ya. Tapi secara umum teman-teman sekalian, ini sesuatu yang teman-teman harus pertimbangkan sebagai parameternya juga. Jadi terserah. Oh, tapi saya lebih senang full range of motion. Buat pemula full range of motion pasti jauh lebih bagus. Ya. Tapi kalau memang mau fokus memang karena kalau kayak bodybuilding itu dia memang spesifik teman-teman. Makanya kenapa unilateral, makanya kenapa lebih fokus one leg at a time, one arm at a time gitu. Itu lebih ke sana. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian, yang nomor 5 adalah asosiasi. Ini yang saya sering bilang. Kalau pada saat contoh misalnya yang gampang push up, asosiasinya kita adalah mengangkat badan ke atas. Jadi badan diangkat ke atas. Ini asosiasi nomor 1. Tapi kalau kita berubah asosiasinya, pada saat kita mengangkat badan ke atas itu kita membayangkan mendorong lantai ke bawah. Jadi kita mau menekan lantainya, kita tekan lantainya ke bawah pada saat dimana gerakan waktu badan kita naik. Nah pada saat itu terjadi sensasi atau experience yang berbeda di otot kita. Nah jadi asosiasi itu adalah cara pandang kita pada saat kita melakukan aktivitas gerakan, itu biasanya mempengaruhi hasil kita. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini saya rasa udah sering banget saya ngomong asosiasi, tempo ya. Dan yang terakhir, bukan terakhir, nomor 2 terakhir yaitu adalah nafas. Nah, teman-teman lihat di sini. Prinsip nafas sebenarnya sederhana. Buang pada saat gerakan positif. Tarik pada saat gerakan negatif. Sebenarnya itu aja, teman-teman. Jadi, buang pada saat bagian terberat. Jadi contoh ya, paling gampang misalnya. Kalau saya misalnya chest press dorong. Waktu dorong sama waktu lepas beratan mana? Beratan dorong. Jadi waktu dorong nafasnya buang. Tarik, buang. Waktu saya shoulder press, waktu saya dorong, gerakan saya beratnya waktu naik apa pada saat turun? Pada naik. Waktu naik makanya kita buang. Waktu bicep curl, gerakannya pada saat naik apa pada saat buang kita bagian terberat? Pada saat naik. Nah, waktu naik kita buang nafasnya. Paham ya? Jadi biar ngerti itu aja. Tapi ada satu keunikan ketika teman-teman melakukan yang namanya continuous tension. Kadang-kadang teman-teman kalau istilahnya bahasanya tuh dikocok gerakannya gitu ya. Atau misalnya gerakannya disebut namanya, kalau bahasa terminologinya itu adalah prinsip trainingnya itu yang disebut namanya continuous tensions. Jadi tensi yang berkelanjutan. Nah kadang-kadang sering kita ngangkat, baru kita buangnya di yang ketiga. 1, 2, 3. Kadang sit up, waktu kita melakukan crunches, karena gerakannya terlalu dekat, jadi kadang-kadang sering kita baru buangnya di 3 repetisi baru buang. Atau bahkan ada yang sampai 4 atau 5 repetisi baru buang. Ya, jadi tergantung daripada jarak tempuh geraknya, pada saat itulah kita buang dan tarik nafas. Jadi peran nafas di sini menjadi penting. Jangan kebalik ya teman-teman ya, gitu aja sih sebenarnya. Kalaupun harus tahan nafas, sebenarnya bukan nahan nafas, tapi lebih kepada karena gerakan emang cepat, jadi otomatis nggak perlu harus buang dan tarik nafas selalu begitu ya. Nah, yang terakhir adalah indikatornya adalah fitness goal masing-masing. Jadi sekali lagi teman-teman, latihan beban untuk apa? Nah, gitu aja sebenarnya masalahnya. Yang sering terjadi kesalahpahamannya teman-teman adalah teman-teman mau punya badan bagus, tapi nanti latihannya yang lain gitu. Contoh yang kemarin saya sempat bahas tentang betapa populernya hari ini konsep daripada yang namanya powerlifting atau weightlifting. Nah, weightlifting itu ada yang namanya clean and jerk dan snatch. Sedangkan powerlifting itu ada bench press, ada squats, sama ada deadlift. Nah, teman-teman lihat di sini.
Ini benar-benar adalah aktivitas gerakan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga spesifik, yaitu latihan angkat beban, angkat berat, dan latihan angkat besi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara bodybuilding, atau orang mau kurus, mau langsing, dan sebagainya, ini masuk ke dalam kategori bodybuilding, tentu otomatis akan berbeda. Belum lagi nanti ada lagi yang untuk fokusnya lebih kepada other sports misalnya di sini, gitu. Atau untuk tujuannya untuk fat burning dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, masing-masing itu teman-teman maunya badannya bagus. Tapi kerjanya tiap hari deadlift sama squat sama clean and jerk aja gitu. Tapi bingung kok badannya kok nggak bagus-bagus rasanya gitu. Jadi bukan masalah ini salah, enggak. Ini bagus nggak buat kekuatan? Bagus. Tapi apakah bagus buat membuat badan menjadi punya secara visual lebih baik? Ya itu nanti bisa dipertanyakan gitu teman-teman sekalian. Nah jadi oleh sebab itu makanya kenapa teman-teman harus pinter-pinter untuk memilih. Kalau saya berfokus kepada si strength dan powernya, saya akan pakai si ini bench press, si deadlift tadi, atau mungkin mau melakukan clean and jerk gitu. Tapi pada saat saya mau berfokus kepada hypertrophy, terlepas daripada ini juga kena ya hypertrophy-nya, cuma problemnya kadang-kadang teman-teman cuma melakukan 1 atau 2 repetisi. Sedangkan hypertrophy harus di kisaran antara 6 sampai 12. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, tentu teman-teman, saya banyak varian pilihan lain, nggak harus cuma itu gitu. Nah, poin saya cuma itu aja sih. Jadi bukan berarti salah ya, tapi teman-teman mengerti aja tujuannya saya mau untuk apa. Kalau tujuannya saya mau stamina, ada lagi sekarang kan, kalau teman-teman sering ngelihat berbagai gerakan aktivitas, latihan beban dikombinasikan dengan misalnya cardio exercise. Boleh-boleh aja, apalagi misalnya sesuai dengan fungsinya. Misalnya fungsinya relate ke other performance. Nah, makanya sekarang yang paling populer kan biasanya salah satunya sekarang ini adalah MMA gym gitu ya. Nah, kalau MMA gym ini teman-teman bisa lihat, mereka nge-gym karena tujuannya supaya performa fighting-nya itu optimal. Nah, tapi teman-teman yang nggak fighting, latihannya seperti kayak mereka, nyambung nggak gitu. Nah, itu yang makanya kenapa teman-teman harus sesuaikan dengan tujuan goalnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau mau muscle building, mau fat burning, mau untuk performance, biasanya makanya kenapa kalau performance itu yang paling populer tuh functional training ya. Selain itu ada orang pergi ke gym karena untuk rehabilitasi karena dia mungkin sakit atau baru stroke. Ada orang ke gym karena lebih kepada sensasinya aja, seneng gitu ya. Atau sensasi dalam arti sensasional buat konten di Instagram ya. Kadang-kadang melakukan gerakan yang aneh-aneh gitu buat sensasi dan sebagainya. Silahkan aja pokoknya semuanya. Juga sama rest between set tergantung daripada tujuan juga. Kalau fat burning mungkin 1 menit. Kalau untuk muscle building mungkin 1,5 menit antara setnya. Tergantung juga untuk kalau latihan bebannya mungkin terlalu berat untuk kayak powerlifting dan sebagainya, istirahatnya bisa bahkan sampai 3 sampai 5 menit dan seterusnya. Jadi 7 indikator ini teman-teman lah yang dijadikan sebagai hal yang teman-teman boleh perhatikan pada saat teman-teman melakukan aktivitas latihan beban. Tidak ada yang salah semuanya ya. Yang penting pokoknya teman-teman paham aja, aware dengan 7 indikator ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang suka dengan materi ini silahkan boleh share. Kalau mau komen dengan senang hati, nanti seperti biasa saya akan jawab komen-komen teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Cheers!